Dua pertanyaan dokter rohani atau dua pertanyaan diagnostik. Pertanyaan pertama adalah, Bapak, Ibu, Saudara, jikalau suatu hari nanti engkau meninggal dunia, kira-kira nanti yakin nggak masuk ke surga? Bicara soal keyakinan dia, menyentuh hati yang terdalam, soal doktrin keselamatan, dan juga akhir zaman bagaimana kalau nanti meninggal, lalu memikirkan dunia yang saat ini, dan juga memikirkan dunia yang akan datang. Lalu selanjutnya ketika diskusi ada pertanyaan kedua, kalau memang kita nanti suatu hari meninggal, lalu berhadapan dengan Allah, terus ada pintu surga di depan kita, lalu Allah bertanya, malaikat Allah yang menjaga pintu surga itu bertanya, atas alasan apa aku mengizinkan kamu masuk ke surga milik Allah ini? Apa jawab kamu? Kenapa kita bisa masuk surga? Kenapa kita layak masuk ke surga? Sehingga penginjilan ini adalah salah satu metode yang sangat panjang sekali. Kalau mau menghabiskan seluruh bahan untuk pekabaran Injil, mungkin kita bisa ngobrol dengan orang itu selama 2 jam lebih, dan orang itu bisa mengerti iman Kristen seperti apa, setidaknya berdasarkan pengetahuan, bahkan menurut orang-orang yang dari suku-suku betul asli di Indonesia, ketika menerapkan metode ini kepada orang-orang suku-suku di Indonesia ini, banyak orang percaya kepada Yesus Kristus dengan metode ini, karena metode ini merupakan metode yang sangat bersahabat. Kita harus ngomong kehidupan sehari-hari dulu, kita harus ngomong menilai kehidupan dia, bagaimana kita mau kenal, kita mau mengasihi dia, sampai masuk ke dalam poin-poin penginjilan. Metode evangelism explosion ini betul-betul explode, betul-betul meledak. Ya, mulai dari Amerika sampai ke Indonesia pun begitu banyak orang-orang mengabarkan Injil dengan metode seperti ini. Meskipun kita sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak memutlakkan sesuatu metode untuk belajar melakukan firman Tuhan. Karena ada Roh Kudus memimpin. Tidak harus selalu dengan pertanyaan diagnostik, tidak selalu dengan poin amaki, tidak selalu harus basa-basi ngobrol. Kalau memang waktunya mengabarkan Injil, nggak usah basa-basi. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Metode ini bagus supaya memperlengkapi kita, ada bahan yang kita mau obrolkan kepada orang lain, dan itu semua adalah firman Tuhan.